Shin Tae-yang sendiri diketahui resmi dipecat PSSI pada Senin, 6 Januari tahun 2025. Ya, keputusan mengejutkan disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada kemarin siang soal nasib Shin Tae-yang di kursi pelatih skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu resmi didapat dari kursi pelatih. Menarik menilik kronologi Shin Tae yang dipecat PSSI. Sebab, sejumlah momen terjadi sebelum keputusan itu akhirnya dibuat PSSI. Sebelum pemecatan terjadi, Shin Tae yang dikabarkan merasa sakit hati karena taktiknya dikritik pemain keturunan. Kritik itu muncul setelah Timnas Indonesia gagal menang dari Bahrain dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, dalam lawatan Timnas Indonesia ke markas Bahrain pada match ketiga Grup C itu, skuad Garuda harus gagal menang dramatis. Laga yang digelar pada Kamis 10 Oktober tahun 2024 itu berakhir dengan skor 2-2 usai kemenangan skuad Garuda dirampok wasit. Setelah pertandingan itu, sejumlah pemain keturunan dikabarkan mengajak Shin Tae-yang untuk berdiskusi. Mereka hendak membicarakan soal taktik yang pas digunakan untuk Timnas Indonesia. Ternyata, Shin Tae-yang tidak puas dengan kritikan tersebut. Untuk alasan Shin Tae yang dipecat, seperti yang sudah kita dengar adanya dinamika di ruang ganti, terutama setelah laga melawan Bahrain, kata pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede. BP Sport mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Selasa 7 Januari tahun 2025. Tadi saat konferensi pers, Pak Erick Thohir bilang sudah membahas pergantian Shin Tae yang dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin pada September atau Oktober tahun 2024. Dan ini sesuai dengan isu yang beredar adanya friksi antara pemain diaspora dengan Shin Tae-yang. Lanjutnya, pemain diaspora kemudian mengajak Shin Tae-yang untuk berdiskusi soal taktik. Di situ, menurut informasi yang beredar ada perpecahan. Shin Tae-yang di situ tersinggung sehingga adanya dinamika. Lanjut pria yang biasa disapa Bung Harpa ini. Kedua muncul line-up aneh saat Timnas Indonesia hadapi China. Dari kritikan yang datang dari pemain keturunan. Kemudian muncul line-up aneh saat Timnas Indonesia hadapi Timnas China. Pertemuan kedua tim itu tersaji di match keempat Grup C. Kala itu, Shin Tae yang melakukan banyak pergantian di daftar starting 11. Dia bahkan menunjuk Asnawi Mangkualam sebagai kapten, menggantikan Jay Itzes. Kemudian, Tom Hee dan Sandy Walsh yang kerap diandalkan, kini hanya duduk di bangku cadangan. Padahal, tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliano Reinders juga tidak masuk skuad Timnas Indonesia. Akibat keputusan aneh itu, Timnas Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan 1-2 dari China. Kekalahan ini tentu saja sangat disayangkan, sebab skuad Garuda sejatinya diyakini bisa mendapat poin penuh dalam laga itu. Jika berhasil menang, Timnas Indonesia tentu saja bisa lebih memperbesarkan lolos ke putaran final Piala Dunia ke 2026. Line up melawan China menjadi aneh saat itu. Sandy Walsh dicadangin, Tom Hee dicadangin, kemudian Kapten Jay Itzes dicopot dan Eliano Reinders tidak dibawa ke dalam skuad, ucap Bung Harpa. Kekalahan dari China berlanjut ke Jepang membuat federasi harus mencari gap dari masalah ini atau mencari pelatih yang cocok dengan pemain diaspora tersebut. Lanjutnya, ketiga Erick Thohir sebut ada dinamika sebelum lawan China. Dalam konferensi pers pemecatan Shin Tae-yang, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengonfirmasi adanya dinamika di tubuh Timnas Indonesia sebelum laga melawan China. Erick Thohir juga menegaskan pemecatan Shin Tae yang demi mencari pelatih yang cocok dengan pemain. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks, ucap Erick Thohir. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi, kita sudah rasakan sejak pertandingan bahkan sebelum pertandingan melawan China. Lanjutnya, cuma waktunya terlalu mepet waktu itu dan yang terbaik hari ini memecat Shin Tae-yang, jelasnya. Kita lihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh pemain. Komunikasi yang lebih baik, implementasi program yang lebih baik, kata Erick Thohir. Keempat sosok pelatih baru. Kini, usai Shin Tae yang resmi dipecat,
Menarik menantikan siapa sosok pelatih baru yang telah dipilih PSSI. Sosok pelatih anyar itu dipastikan bakal diumumkan PSSI pada Minggu 12 Januari tahun 2025 sore WIB. Beredar kabar, Patrick Kluivert akan jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Diketahui, dia merupakan pesepak bola legenda asal Belanda. Patrick Kluivert akan dibantu pelatih legendaris Belanda, Louis van Gaal. Dia digadang-gadang akan menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Kini mari kita lihat situasi ruang ganti Timnas dengan kedatangan pelatih baru pada tanggal 12 Januari mendatang. Semoga Timnas bisa dibawa ke pantas Piala Dunia 2026.